Apa kabar nakama? Selamat datang di channel Nobar Anime. Selamat beraktivitas and enjoy this video. Sebelum masuk ke alur cerita, mari kita rekap sedikit episode sebelumnya, di mana kapal Thousand Sunny dan semua kru yang ada di kapal telah diselamatkan oleh robot raksasa, dan munculnya sosok perempuan yang mengaku dirinya adalah Vegapunk. So, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas pada episode kali ini. Sebelum lanjut, bagi yang baru menemukan channel ini agar dapat di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap dapat update dari video-video seputar anime dari kami selanjutnya. Jika sudah, mari kita lanjut and let's go. Episode kali ini berjudul Penuh dengan Masa Depan, Petualangan di Pulau Sains. Episode diawali dengan scene robot raksasa yang masih menimang atau mengangkat kapal Thousand Sunny. Dan terkejutnya kru Mugiwara atas pernyataan sosok perempuan yang mengaku Vegapunk. Franky pun merasa sangat senang mengetahui dia adalah Vegapunk. Franky pun berteriak dari atas kapal, "Vegapunk, aku sangat mengagumimu. Aku pernah menghabiskan 2 tahun di laboratorium penelitian yang ada di Baltimore, tempat kelahiranmu. Aku juga punya banyak hal yang ingin ku perlihatkan padamu." Kemudian Usopp dan Sanji kaget dan berekspresi juga berkata, "Ukurannya puluhan kali lebih besar dari General Franky. Aku jadi ingin memperlihatkannya pada Luffy dan Chopper." Sanji berteriak kegirangan, "Wanita cantik! Vegapunk adalah seorang wanita cantik." Dan ditunjukkan Robin yang berekspresi dingin. "Tunggu, aku tidak pernah dengar bahwa Vegapunk adalah seorang wanita. Selain itu, penampilan dan usiamu tidak cocok dengan jejak aktivitasmu." Dan ditunjukkan Vegapunk pun berkata dari dalam robot, "Tentu saja, karena aku bukanlah Stella. Aku adalah Punk 2, Vegapunk Lilith." Yang dimaksud Stella adalah tubuh asli dari Vegapunk sendiri. Ngomong-ngomong, aku ini selalu mengalami keterbatasan dana penelitian. Karena itu, serahkan harta benda kalian. Dan setelahnya aku tidak punya urusan lagi dengan kalian. Nami pun berteriak, "Hah? Bicara apa kau ini? Laut ini dingin membeku tahu? Kalau ingin menolong kami, lakukan yang benar." Dan Vegapunk Lilith pun berteriak kepada Nami, "Makanya, tadi kutanya siapa bilang kalau aku akan menolong kalian?" Disertai bayangan monster laut yang akan muncul ke permukaan. "Asal tahu saja, seharusnya tidak ada kapal yang bisa masuk ke wilayah perairan ini, karena semua akan ditenggelamkan oleh mereka." Dan para monster laut pun muncul di permukaan. Oleh para senjata monster laut ini, Franky berteriak kegirangan, "Senjata monster laut? Keren!" Dan Usopp pun ketakutan, "Tidak, mereka itu terlalu seram tahu." Zoro berekspresi mengintai. Brook dan Nami ketakutan. "Ya!" Kemudian Vegapunk Lilith menerima panggilan dari Denden Mushi di telinganya. "Hei, Lilith, kau ini sedang apa? Apakah kau merampok lagi? Sebagai seorang ilmuwan, seharusnya kau memiliki harga diri lebih dari ini." Dan panggilan tersebut berasal dari Sokka. Panggilan pun terus berlanjut dari Sokka. "Lagi pula, mereka tidak akan menyerah begitu saja padamu. Mereka adalah kelompok bajak laut topi jerami, kelompok yang tempo hari baru saja menjadi Yonko." Vegapunk Lilith pun berkata, "Benar dugaanku. Artinya mereka pasti memiliki banyak harta karun kan?" Sokka pun kembali berbicara, "Kalau kau berpikir seperti itu, artinya kau sudah melakukan kesalahan." "Kesalahan? Mereka sudah terkepung sepenuhnya dan tidak punya tempat untuk melarikan diri," teriak Lilith. "Kau terlalu meremehkan mereka. Lihatlah pendekar pedang yang ada di atas kapal," teriak Sokka. "Dia adalah Zoro, si pemburu bajak laut. Buronan yang kepalanya bernilai 1.111.000.000 berry. Seperti yang kau lihat saat ini, sikapnya sangat tenang. Karena dia bisa melompat
dan menebasmu dalam sekejap dari jarak itu. Begitu pula dengan Nico Robin, si anak iblis yang berada di belakangnya, ujar Sokka. Tapi memangnya mereka bisa apa di hadapan senjata monster laut sebanyak ini? Balas Lilith. Cobalah kau pikirkan baik-baik. Petarung kuat bisa segera menilai lawan yang harus ditebas pertama kali. Dan Lilith pun menyadari. Jadi orang-orang yang bersikap bodoh itu hanyalah umpan. Aku lengah. Kemudian Zoro berkata kepada Vegapunk Lilith. Hei Vegapunk, kami punya permintaan untukmu. Maukah kau menerimanya? Dan ditunjukkan Sokka yang berbicara melewati Denden Mushi. Aku tidak keberatan, bawa mereka. Lagi pula, ada sesuatu tentang mereka yang membuatku penasaran. Shin pun berpindah di dalam gua kelompok Luffy. Luffy berkata, jadi kau sudah pernah ke tempat ini? Bonnie pun menjawabnya, ya. Waktu aku masih kecil, saat tempat ini masih merupakan laboratorium penelitian biasa. Lalu, apa tujuanmu kembali ke sini? Teriak Luffy. Bonnie pun kembali menjawabnya, tergantung jawaban yang diberikan. Mungkin saja aku akan membunuh Vegapunk. Apa? Teriak Luffy. Karena Vegapunk telah mengubah ayahku menjadi cyborg. Wah, keren dong. Teriak Luffy yang tidak tahu menau masalah Kuma. Kemudian Bonnie pun kembali berkata, saat ini dia sudah kehilangan kesadarannya sebagai seorang manusia dan tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Dia telah sepenuhnya menjadi sebuah senjata biologis. Jinbe pun berteriak, itu sama sekali bukan hal yang patut disyukuri. Ya, aku tidak bisa memaafkannya. Dan akhirnya, setelah mengetahui tujuan dari Bonnie, Luffy pun memanggil Bonnie, bukan lagi Boggy. Mereka berbicara sambil memanjat terowongan yang menuju ke atas permukaan Egghead. Kemudian mereka sudah sampai di atas pulau Egghead. Akhirnya kita tiba di permukaan, teriak Chopper. Luffy pun kegirangan, baiklah ayo kita cari makan. Bonnie berkata bahwa dia telah bertemu Sabo, namun Luffy tidak menghiraukannya dan langsung berlari. Ditunjukkan suasana pulau Egghead yang sangat modern. Wah, tempat apa ini? Robot raksasa? Selain itu, ada ikan yang bisa terbang di langit. Monster luar angkasa. Tempat apa sebenarnya ini? Jinbe. Aku mau menaiki mereka. Teriak Luffy. Dan Bonnie pun melarangnya. Namun Luffy tetap nekat dan melompat ke arah monster raksasa tersebut. Gomu Gomu no Roketo. Dan Luffy pun meluncur ke arah monster tersebut. Dan kemudian dimakannya. Namun Luffy bisa menembusnya. Luffy, apa kau baik-baik saja? Teriak Jinbe. Loh, kau kira tadi aku sudah dimakan olehnya? Bonnie berteriak, wah, ada kue raksasa, cookies, buah-buahan, lalu krim yang melimpah. Teriak Bonnie. Dan seketika Luffy, Bonnie, dan Chopper ingin memakan kue tersebut dan melompat. Namun mereka menembusnya dan tidak bisa memakannya sama sekali. Jangan-jangan tanpa sadar ternyata kita sudah mati, teriak Luffy. Tidak, kita ini bukan arwah. Parafit ini pasti sebuah hologram. Ini juga pertama kali aku melihatnya, teriak Bonnie. Apa itu? Tidak bisa dimaafkan. Itu adalah gambar 3 dimensi yang diciptakan dengan cahaya, sesuatu yang hanya ada di dalam buku cerita bergambar atau cerita fantasi, ujar Bonnie. Berarti monster luar angkasa itu juga, karena itulah aku malah menembusnya. Robot raksasa itu pasti juga sama, tidak mungkin ada orang yang bisa membuat benda sebesar itu, ujar Jinbe. Kemudian Chopper melihat benda yang banyak tombol dan bergambar makanan. Bonnie berkata, sebaiknya hentikan saja, di pulau ini tidak ada satupun benda yang nyata. Dan Jinbe pun berkata, omong-omong, aku baru saja menyadarinya. Padahal
Cuaca di perairan sekitar sangat dingin. Tapi tempat ini malah, sebelum Jinbe selesai berkata, muncullah sesosok perempuan yang tinggi dan besar seperti raksasa. Dan dia pun berkata, memang ini adalah pulau musim dingin, tapi sekarang tempat ini adalah pulau di negeri selatan. Itu karena mesin pengatur suhu pulau ciptaanku yang mampu mengendalikan suhu seluruh pulau ini dari dalam tanah. Kemudian Luffy berteriak kepadanya, tubuhnya sebesar Kaido. Kau ini kerabatnya si Hulu itu ya? Dan raksasa wanita itu marah dan langsung memukul Luffy dengan keras. Dasar bocah kurang ajar. Dan Luffy pun terlempar ke arah mesin pembuat makanan. Maafkan aku. Dan seketika keluar makanan secara tiba-tiba dari dalam mesin. Dan Bonnie pun mengambilnya. Muncul hamburger dengan minuman dan kentang goreng. Siapa yang membuatnya? Bisa dipegang loh. Makanan sungguhan, teriak Luffy. Dan mereka bertiga pun memakan hamburger tersebut. Kemudian Chopper, Bonnie, dan Luffy mulai memencet tombol makanan tersebut. Wanita tersebut pun berkata, aku senang kalau kalian menyukainya. Itu adalah mesin pembuat makanan otomatis. Selama bahan makanan tersedia, maka mesin itu sanggup membuat 500 jenis masakan dalam waktu 1 menit. Tapi itu hanya bisa dilakukan jika mesin itu dibuat sesuai rancangan. Sayangnya, aku kekurangan ilmuwan, sehingga tidak bisa memproduksinya secara massal. Dan wanita raksasa tersebut pun kesal dan menggerutu tentang kekurangan dana dan ilmuwan. Kemudian dia pun meninju hologram raksasa monster tersebut. Kemudian Bonnie berteriak, dia memukul hologram. Dan wanita raksasa tersebut berkata, benar, sarung tangan cahaya ini mampu mengubah cahaya menjadi benda yang dapat disentuh. Seseorang kan menganggap sesuatu sebagai benda nyata jika dia bisa menyentuhnya. Luffy berteriak sambil memakan pizza. Maksudmu sebenarnya gadis itu tidak ada? Dan wanita raksasa itu berteriak, dengar ya, yang namanya ada atau tidak ada, itu adalah hal yang harus kalian tentukan sendiri. Bagiku, kata-kata seperti itu adalah konsep yang sudah usang. Dan Jinbe pun bertanya, jadi sebenarnya kau ini siapa? Aku adalah orang yang bekerja di sini. Sang ilmuwan jenius yang rendah hati, Dr. Vegapunk. Kemudian Bonnie berekspresi dan berkata di dalam hati, bicara apa dia? Dasar pembohong. Dikarenakan Bonnie sudah pernah melihat wujud asli dari Vegapunk. Dan ditunjukkan Chopper dan Luffy kaget sambil memakan makanan di mulutnya. Rupanya kau ini Vegapunk. Aku tahu nama itu. Kobe pernah memberitahuku. Kemudian scene pun berpindah di dunia baru. Dari kapal angkatan laut yang sedang berlayar. Di dalamnya ada para anggota CP0. Oke, sekian episode kali ini. Mohon dukungannya untuk dapat di-subscribe, like, dan komennya. Agar channel ini dapat berkembang dan dapat menyediakan konten-konten selanjutnya untuk kalian. Terima kasih.